Shalom anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Pasti sehat, pasti semangat, pasti luar biasa ya. Nah, hari ini kita akan masuk kembali dalam pembelajaran kita yang baru setelah kalian kemarin menghadapi PTS ya. Bagaimana soalnya? Gampang kan? Iya, bagi yang belajar pasti gampang. Dan hari ini kita akan mulai pembelajaran yang baru, semangat yang baru, tetap selalu berada dalam semangat terus ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih kalau hari ini kami mengucap syukur Tuhan kalau Tuhan membangunkan kami dari istirahat malam kami, dan kami pun hari ini Tuhan mau belajar Tuhan. Berkati kami Tuhan, tuntun kami Tuhan di dalam belajar kami agar kami boleh mengerti akan apa yang diajarkan oleh guru kami. Berikan kami kesehatan yang sempurna, Tuhan juga berikan kepintaran, kecerdasan bagi kami ya Tuhan. Berikan juga semangat kepada orang tua kami, juga kesabaran, juga kesehatan yang sempurna juga Tuhan berikan bagi orang tua kami yang mendampingi kami belajar. Juga berkat yang melimpah Tuhan berikan kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan masuk ke bab yang kelima, tentang aku mau bertobat. Setelah kemarin kita belajar tentang dosa, tentang apa itu dosa, terus apa lagi? Ya, tentang bagaimana kisah-kisah tokoh Alkitab yang bertobat dari dosa-dosanya, ya kan? Apa itu bertobat? Dan sekarang kita belajar tentang apa aku mau bertobat, ya. Kita akan belajar, dia buka buku paketnya di halaman 30. Halaman 30 ada lagunya. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua yang ku kasihi. Kini lenyap yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Jadi lagu ini mengingatkan ketika kita sudah menyatakan kita mau bertobat, kita harus berubah. Sungguh kita berubah, yang lama sudah lenyap, yang lama sudah hilang, yang baru sudah datang, yang lebih baik lagi. Jadi kita harus berubah, kita mau bertobat, kita harus kembali kepada Bapa di surga ya. Oke, kita akan belajar buku halaman 31. Yang pertama kita akan belajar menyadari dan menyesali dosa. Kita akan belajar tentang Zakheus. Oke, simak buku paketnya. Zakheus seorang yang kaya raya, ia memiliki segala sesuatu. Zakheus bekerja sebagai pemungut cukai. Jabatan sebagai pemungut cukai membuat Zakheus tidak disukai oleh orang Yahudi karena pemungut cukai bekerja untuk pemerintah Romawi. Tidak jarang juga pemungut cukai berlaku kasar serta saat menagih pajak atau meminta lebih dari ketentuan untuk menambah kekayaan pribadi mereka. Itu sebabnya pemungut cukai disebut orang berdosa. Jadi Zakheus ini adalah seorang pemungut cukai. Dia salah satu orang yang berdosa karena dia adalah di bawah pemerintahan Romawi yang saat itu kasar, meminta tagih pajak, meminta lebih. Ya, itu adalah orang berdosa. Jadi Zakheus pada zaman sebelum bertobat dia adalah orang berdosa. Suatu hari Yesus memasuki kota Yeriko. Jadi Zakheus ini tinggal di kota Yeriko ya. Orang banyak berbondong-bondong ingin bertemu, termasuk Zakheus. Namun Zakheus kesulitan menemui Yesus karena badannya yang pendek. Dia berlari mendahului orang banyak dan memanjat pohon ara. Ingat, memanjat pohon ara agar dapat melihat Yesus. Yesus melihat keinginan dan usaha Zakheus yang ingin menemuinya. Terus Tuhan Yesus berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Dalam Lukas 19 ayat yang kelima. Mendengar perkataan itu, Zakheus langsung turun dan menerima Yesus di rumahnya. Ia mengakui segala kesalahannya di hadapan Yesus. Zakheus memberikan hartanya kepada orang miskin dan mengembalikan 4 kali lipat dari uang hasil pemerasannya. Ingat, gak tanggung-tanggung ya. Saat Yesus ingin datang ke Yeriko, Zakheus badannya pendek, ia berlari, ia melihat Yesus pengen paling depan.
karena badannya pendek gitu ya, orang berbondong-bondong. Terus Zakheus tidak bisa, akhirnya dia tidak hilang akal, dia manjat gitu ya, dia manjat pohon ara, dia lihat Yesus. Tuhan Yesus melihat apa usaha dari Zakheus. Tuhan Yesus bilang apa? Zakheus, turun, aku mau menumpang di rumahmu. Zakheus senang sekali. Zakheus menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Bahkan disitulah pertobatan Zakheus. Dia akhirnya memberikan hartanya kepada orang miskin dan mengembalikannya 4 kali lipat kepada orang yang sudah diperasnya. Wow, luar biasa ya, keren. Zakheus bertobat dan meninggalkan cara hidup yang lamanya yang suka memeras orang lain. Ia tidak lagi memperkaya dirinya, ia membagi hartanya kepada orang lain yang membutuhkan. Sikap Zakheus ini menjadi contoh bagi orang percaya kepada Tuhan. Orang berdosa yang bertobat tidak akan berbuat dosa lagi. Ia akan melakukan kebenaran dan mengubah semua kebiasaan buruknya. Zakheus bertobat tidak hanya dalam perkataan, ia bertobat dalam perbuatan. Perbuatannya itu disaksikan oleh orang banyak. Jikalau selama ini kamu senang berbohong, tidak taat kepada orang tua, melawan guru dan menyakiti orang lain, janganlah kamu lakukan lagi, karena itu perbuatan orang-orang yang belum bertobat. Jadi yang suka mencontek, yang suka malas ngerjain PR, yang kalau tatap muka, misalnya sekolah nanti tatap muka berantem sama temen, nggak boleh ya. Berbohong, melawan orang tua, berbohong sama orang tua. Sudah belajar belum? Sudah mah, padahal belum. Nggak boleh ya nak, itu berbohong. Jangan dilakukan lagi. Melawan guru pada saat tatap muka, melawan guru, terus nakal sama temennya, nggak boleh ya. Atau tidak berbuat baik sama adik atau kakaknya, tidak boleh ya. Dan setelah kita bertobat, kita tidak boleh melakukan dosa lagi, tapi kita harus kembali kepada Tuhan Yesus ya. Nah, contoh lagi tentang Saulus. Dulu namanya Saulus, setelah bertobat namanya Paulus. Ucap ya. Saulus adalah orang Yahudi yang taat. Ia seorang ahli Farisi yang tidak bercacat. Ia memenuhi semua tuntutan hukum Taurat dengan sempurna. Saulus sangat membenci para pengikut Kristus sehingga mengejar mereka. Saulus tidak segan-segan menganiaya setiap orang yang percaya kepada Yesus. Ia mendapatkan surat izin untuk menangkap dan menganiaya pengikut Kristus. Saulus sangat kejam. Semua orang Kristen sangat takut kepadanya. Suatu hari dalam perjalanan menuju Damsyik, Yesus menampakkan diri kepada Saulus dalam bentuk cahaya. Apa firman Tuhan? Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang kelima. Perjumpaan ini membawa Saulus pada pertobatan. Teman-teman seperjalanan Saulus termangu karena mereka mendengarkan suara itu, tapi tidak melihat siapapun. Ketika Saulus hendak berdiri, ternyata matanya tidak dapat melihat apapun ya, artinya dia buta. Saulus menjadi buta. Setelah beberapa hari di Damsyik, ya 3 hari ya dia di Damsyik, Saulus kembali dapat melihat. Kemudian ia percaya kepada Yesus dan memberi diri dibaptis. Saulus pun menjadi rasul dan berganti nama menjadi Paulus dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 31. Jadi saat perjalanan menuju Damsyik, Saulus didatangi oleh Tuhan Yesus berupa cahaya. Katanya apa? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Katanya gitu. Terus Tuhan Yesus, Saulus bilang, siapa engkau? Terus kata Tuhan Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Katanya. Wah, Saulus kaget, tahu nggak? Saulus kaget. Akhirnya Saulus ketika dia mau bangkit, ternyata matanya buta selama 3 hari. Teman-temannya itu mendengar tapi tidak bisa melihat siapa itu. Hanya Saulus yang bisa melihat. Akhirnya selama 3 hari dia buta. Akhirnya dia bertobat dan dia dibaptis oleh dia dibaptis. Akhirnya dia bertobat dan dia dia menjadi rasul, menjadi murid Tuhan Yesus, pemberita Injil yang terkenal malah ya. Akhirnya dia pun berganti nama menjadi Paulus. Jika sebelumnya Paulus menganiaya orang percaya, sejak saat itu ia bertobat dan menjadi orang yang mengasihi sesama. Paulus tidak lagi mengejar-ngejar orang yang percaya kepada Yesus.
Paulus telah meninggalkan cara hidup lamanya. Ia bertobat dan percaya kepada Yesus. Ia menjadi rasul Kristus yang menyerahkan hidupnya untuk melayani Yesus. Jika kamu sudah mengenal Yesus dan bertobat, tolaklah cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Janganlah menjadi anak yang suka berbohong, menganiaya, dan memfitnah teman. Hiduplah seperti anak yang sudah mengenal Tuhan, yaitu hidup yang dipenuhi dengan kasih, mengasihi teman, ya, mengasihi orang tua, menyayangi adik, keluarga yang lainnya, ya. Zakeus dan Paulus menjadi contoh pertobatan yang benar. Jika sebelumnya mereka adalah orang yang senang melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, setelah bertobat mereka meninggalkan cara hidup lama. Mereka menolak cara hidup orang berdosa. Lakukanlah perintahnya agar hidupmu diberkati. Oke ya. Jadi ketika kita menjadi orang bertobat, kita harus meninggalkan cara hidup kita yang lama. Zakeus dan Paulus adalah salah satu contoh pertobatan yang benar. Ya, yang B kita bahas mohon pengampunan Allah. Simson seorang yang kuat, ia mengalahkan musuh-musuhnya dengan mudah. Ia adalah anak Nazar. Artinya Nazar adalah anak yang orang tuanya berjanji kalau dia orang tuanya diberikan anak, anak ini akan diserahkan kepada Tuhan. Dan Simson ini adalah anak Nazar yang harus diserahkan kepada Tuhan. Pada saat itu anak Nazar tidak boleh bercukur ya. Kekuatan Simson terletak pada rambutnya. Simson selalu taat kepada Tuhan. Ia hidup kudus dan Tuhan pun menyertainya. Simson menjabat sebagai hakim bagi bangsa Israel. Suatu ketika Simson jatuh cinta kepada seorang wanita dari Filistin. Wanita ini bernama Delila. Ia membujuk Simson untuk memberitahukan letak kekuatannya. Delila terus bertanya dan merengek. Karena cinta Simson kepada Delila, ia pun memberitahukan rahasia kekuatannya. Kemudian Delila membocorkan rahasia Simson kepada orang Filistin. Saat Simson tidur, seorang suruhan Delila menggunting rambutnya. Maka hilanglah kekuatan Simson. Orang-orang Filistin dengan mudah menangkapnya. Mereka mencungkil matanya dan menjebloskannya ke dalam penjara. Simson tidak dapat berbuat apa-apa, musuh-musuhnya menertawakannya. Jadi awalnya Simson ini anak Nazar yang tidak boleh dicukur rambutnya ya. Nah, setelah dia diberkati oleh Tuhan karena hidup taat kepada Tuhan, dia sebagai hakim, akhirnya dia jatuh cinta kepada seorang wanita Filistin bernama Delila. Nah, Delila terus membujuknya karena cintanya, karena sayangnya kepada Delila. Akhirnya Simson memberitahukan kekuatannya ada dalam rambutnya. Nah, pada saat tidur, Delila menyuruh orang-orang Filistin untuk mencukur rambutnya Simson. Akhirnya Simson pun dikalahkan oleh orang Filistin dan akhirnya dia bisa kalah. Mereka mencungkil matanya Simson dan menjebloskannya, memasukkannya ke dalam penjara ya. Akhirnya musuh-musuhnya mentertawakan dia. Makanya kalian jangan gampang tergoda ya. Untuk orang berbuat dosa jangan gampang tergoda. Simson menyesal telah melanggar ketentuan sebagai seorang Nazar Allah. Suatu hari ketika orang Filistin berpesta, Simson ingin membalas perbuatan mereka. Akan tetapi apa daya, ia tidak memiliki kekuatan lagi. Simson ingat bahwa hanya Tuhanlah yang dapat menolongnya. Dia berdoa, doanya seperti ini. Ya Tuhan Allah, ingatkanlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga aku balaskan kedua mataku ini kepada orang Filistin. Dia memohon kepada Allah, dia menyadari bahwa dia sudah berdosa, dia mohon ampun, dia minta Tuhan menolong dia, memberikan kembali kekuatannya untuk membalas dendam kepada orang Filistin. Simson memiliki kekuatan lagi. Sambil berseru kepada Tuhan, ia dapat merubuhkan gedung tempat orang-orang Filistin berkumpul untuk mentertawakan dia. Semua orang Filistin yang berada dalam gedung itu mati bersama Simson. Dia mati, tapi dia bisa membalaskan dendamnya karena pertolongan Tuhan. Karena dia sudah merasa ditipu, dia tidak mau lagi, dia bertobat gitu ya, sungguh-sungguh dia memohon pertolongan Tuhan. Dia akhirnya dapat merobohkan merobohkan gedung itu. Dia mati bersama dengan orang Filistin. Simson berani mengakui kesalahannya. Dia mohon ampun kepada Tuhan. Apakah kamu sering melawan Tuhan atau berbuat dosa lainnya? Tuhan menginginkan kita mengakui semua dosa yang diperbuat melawan kehendak-Nya. Tuhan berkenan kepada orang dengan rendah hati menyesali dan memohon pengampunan kepadanya. Setiap kali bangsa Israel berbuat dosa, Allah menghukum mereka. Tapi ketika mereka mohon pengampunan, Allah mengampuni mereka. Allah kembali memberkati mereka. Allah tidak pernah menolak permohonan mereka untuk bertobat.
Allah tidak pernah menolak jika manusia berdosa bertobat. Tetapi banyak orang yang meremehkan kemurahan Allah sehingga Paulus berkata, "Saudara-saudaraku, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Jadi Allah itu kasih, Ia mau menyelamatkan semua orang berdosa. Tapi Allah juga mengetahui hati yang bersungguh-sungguh memohon pengampunannya. Allah tidak ingin dipermainkan. Jangan jadi kita karena dibilang Tuhan itu maha kasih, hari ini bertobat, besok berbuat lagi, hari ini bertobat, besok berdosa lagi. Tidak boleh ya. Jadi ketika kita sudah bertobat, mohon pengampunan dosa, kita sungguh-sungguh bertobat kepada Allah. Ya, oke? Jadi mohon pengampunan Allah ketika kita sudah berdosa, kita mohon pengampunan Allah ya. Yang C, kita akan bahas selalu dibaharui oleh Allah. Pernahkah kamu melihat pohon bonsai? Indah bukan? Pohon bonsai tidak akan terbentuk indah kalau tidak ada tangan yang membentuknya. Banyak bagian dari pohon bonsai itu akan dipotong. Ranting yang tumbuh tidak sesuai keinginan pemiliknya akan dipotong. Lalu ranting dibiarkan bertunas dan tumbuh lagi. Lalu ranting itu dipotong lagi pada bagian yang kurang baik, sampai ranting terbentuk seperti keinginan pemiliknya. Pemangkasan itu terus-menerus terjadi. Setiap kali ada pertumbuhan yang tidak sesuai, ranting akan dipotong. Pertobatan memang terjadi satu kali dalam hidup manusia, tapi prosesnya terus berulang setiap hari dan setiap saat. Artinya apa? Dalam segala hal kita harus terus berserah kepada Allah. Hidup bergantung kepada Allah seperti bonsai di tangan pemiliknya. Orang percaya terus-menerus dibentuk agar menjadi indah. Dengan cara itu orang percaya dipelihara imannya. Sebab tidak akan ada orang yang kuat menghadapi dosa. Semua orang rentan untuk berbuat dosa. Jika tidak menyerahkan hidup kepada Allah, manusia akan terus berbuat dosa. Sebab setiap saat manusia berperang dengan iblis, melawan keinginan daging yang kuat. Manusia selalu dicobai dengan kesenangannya sendiri. Orang yang dibaharui oleh Allah akan dapat melawan keinginan dagingnya. Sebab setiap saat Allah penolongnya. Pembaruan tidak terjadi hanya satu kali. Pembaruan juga tidak bersifat instan. Pembaruan merupakan proses yang harus terjadi seumur hidup agar menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ini dapat terjadi apabila orang yang percaya menyerahkan hidupnya kepada Allah. Allah akan memotong setiap perilaku buruk. Karakter yang buruk akan diganti dengan karakter yang baik dengan proses yang terjadi secara terus-menerus ya. Ini seperti pohon bonsai atau pohon apa yang kalian lihat ya. Jadi bagaimana lihat kan di jalan-jalan besar gitu ya, ada pohon yang indah dibentuk seperti bentuk burung, seperti bentuk yang lainnya gitu ya. Itu melalui proses dilihat pemiliknya, digunting, tumbuh lagi, digunting sampai menjadi suatu bentuk yang indah menurut pemiliknya. Begitulah hidup kita. Kita ini bertobatan satu kali, tapi prosesnya terus-menerus. Tuhan akan membentuk kita terus, perbuatan yang jelek, Tuhan akan terus potong, Tuhan akan terus ingatkan kita untuk berbuat yang baik, untuk berbuat yang benar. Ya, jadi kita harus terus datang kepada Allah, terus berserah kepada Allah, memohon Allah yang mau memampukan kita untuk bertobat dengan sungguh-sungguh. Ya, karena kita ini rentan dengan dosa, daging kita lemah untuk berbuat dosa. Jadi berserah dirilah terus kepada Allah, karena Allah pemilik kehidupan kita. Karena hanya Allah lah yang dapat membentuk kita menjadi serupa dengan Dia. Karena tujuan Allah menciptakan kita adalah serupa dan sebentuk dengan Allah, segambar dan sebentuk dengan Allah gitu ya. Apa itu artinya Tuhan itu menciptakan kita baik. Allah mau kita itu seperti Dia yang penuh kasih, yang memaafkan, mengampuni, mengasihi orang. Itulah yang Tuhan mau. Oke? Jadi selalu hidup dibaharui oleh Allah, ya. Yang bagian dia kita akan bahas menaati kehendak Allah. Semua tumbuhan selalu tumbuh mengarah ke tempat datangnya cahaya matahari, ya kan? Kalau tumbuhan itu ditempatkan di tempat yang teduh, ia akan tumbuh miring atau condong keluar karena dia mencari matahari. Mengapa demikian? Karena tumbuhan itu terus mencari datangnya arah cahaya matahari. Demikian juga dengan hidup manusia. Manusia mestinya condong kepada Allah sebab dari sanalah kehidupannya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kamu? Memapel berharap kita selalu condong kepada Allah ya. Orang yang telah mengalami pembaruan akan hidup dengan Allah.
Ia akan menaati apapun kehendak Allah dalam atas dirinya. Hanya anak-anak Allah yang dapat menaati kehendaknya. Abraham tidak pernah membantah Allah. Ia melakukan semua perintah Allah. Bahkan ketika ia harus menyembelih Ishak anaknya menjadi korban persembahan kepada Allah, Abraham taat tanpa syarat. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang-orang mati. Dari sanalah ia akan seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi Abraham percaya bahwa ketika dia mempersembahkan anaknya Ishak, Allah akan memberikan yang terbaik buat dia. Nah, akhir benar kan? Allah menggantikan Ishak dengan seekor domba untuk dikorbankan dan akhirnya Ishak pun hidup selamat lagi ya. Paulus menjelaskan, tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak akan tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Taat kepada Allah berarti siap menyangkal diri dan menjalani kehidupan sebagai manusia baru. Apa artinya? Orang yang taat kepada Allah akan menolak semua kepentingan pribadi atau keinginan daging. Dengan kekuatannya, manusia tidak dapat melawan keinginan dagingnya sendiri. Hanya Kristus yang dapat mengubah hidup dan tabiat manusia. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi kalau kita mau hidup kita dipimpin oleh roh, hiduplah sesuai dengan roh Tuhan ya. Jadi seseorang harus menyadari bahwa ia adalah seorang pendosa, menyesali semua perbuatan dosanya dan bertobat. Mohon penyempurnaan dari Allah dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Maka Allah akan membaharui hidupnya menjadi orang yang menaati kehendak Allah saja. Jadi kalau kita mau hidup oleh roh, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Jadi kita harus mentaati kehendak Allah. Apa yang Tuhan mau kita harus lakukan. Apa yang tidak mau harus kita lakukan juga. Tuhan tidak mau kita berbohong, kita lakukan. Tuhan mau kita mengasihi, kita lakukan. Apapun kehendak Allah harus kita lakukan. Ya, oke. Cukup sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Yang menjadi tugas kalian lihat di halaman 36, uji kompetensi 1. Itu halaman 36 sampai 41 itu kalian kerjakan menjadi PS dan PR kalian ya. Oke, PS dan PR kalian halaman 36 sampai 41. Kalian kerjakan saja di buku paket agama ya. Kirimkan ke KCR agamanya Mem April. Oke, cukup sekian dulu pembelajaran kita. Biarlah pembelajaran hari ini boleh memberkati kita dan kita tahu tujuan hidup kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Aku mau bertobat. Aku mau hidup sesuai dengan kehendak Allah. Aku mau mentaati perintahnya Allah. Oke? Baiklah, sampai di sini dulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kalau hari ini kami diajarkan, kami diingatkan kembali untuk kami sungguh-sungguh mau bertobat ya Tuhan. Kami mau berubah, kami mau meninggalkan cara hidup kami yang lama. Kami mau mendapatkan yang lebih baik lagi daripada Tuhan. Mampukan anak-anak-Mu Tuhan yang menonton video ini, semoga diberkati oleh Tuhan. Hidupnya sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Menyerahkan apa yang Tuhan mau untuk mereka lakukan ya Tuhan. Bapa yang baik, berkatilah anak-anak-Mu, berikanlah kesehatan yang sempurna hari lepas hari. Berkati setiap kehidupan mereka, berikan kesehatan Tuhan. Juga kecerdasan, kepintaran Tuhan berikan dalam hidup mereka. Berkati juga kedua orang tua mereka Tuhan yang bekerja. Berkat yang melimpah Tuhan berikan. Orang tua mereka yang mendampingi mereka belajar. Juga berkati mereka Tuhan, berikan kesabaran. Juga kesehatan yang sempurna. Juga semangat di dalam mendampingi anak-anak mereka belajar ya Tuhan. Tuhan berkatilah kami Tuhan semuanya. Kiranya Tuhan memberkati seluruh apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat belajar, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bye-bye.